Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ala immatil mustahidin. Husanna ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi al-Imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi Hujatul Islam Abi Hamid al-Ghazali wa ila ruhi al-Syeikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila ruhi al-Imam Abil Hasan al-Syadili wa ila ruhi awliyallahi ta'ala fi adin Nusantara husan arwah khawali songa wa ruh khawali lajaddina Ahmad Mutamakin qaddasallahu asrarahu wa nawwara dhariyahum dan barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi muassisi jam'iyyatina Nahdlatul Ulama husan ruha Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Ki Wahab Ki Bishri Ki Wahid Gustur Ki As'ad Ki Khalil Bangkalan Ki Ma'sum Ki Ali Ma'sum Ki Ahmad Siddiq Ki Abdullah Salam Ki Sal Mahfud wa ila ruhi abi Ki Abdullah Rifai wa ruhi umminya Salam wa ruhi umminya Fatmah ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين رب يسر وعين. Kitab Ihya halaman 16 juz ke-6. Waruya anna Sulaiman bin Dawud. Ini kita masih dalam bab tentang dhammud dunia, mengkritik kekayaan ya, mengkritik dunia. Dan kita sedang membaca bagian di mana Al-Ghazali menjelaskan, mengutip beberapa hadis, riwayat dari para nabi-nabi sebelum Islam ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Jadi ini dalil-dalil yang dipakai oleh Al-Ghazali ini bersumber dari Islam sendiri, dari Kanjeng Nabi maupun dari sumber-sumber sebelum Islam. Bahkan kadang-kadang juga dikutip dari misalnya orang-orang bijak sebelum Islam, entah raja atau Luqman Al-Hakim ya. Waruya dan dikisahkan anna Sulaiman bin Dawud, sesungguhnya Sulaiman ibn Dawud, Nabi Sulaiman ibn Dawud alaihimassalam, alaihima bagi Sulaiman dan Dawud assalamu kedamaian. Ini doa ya. Jadi kalau Kanjeng Nabi biasanya yang dipakai itu doanya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nabi-nabi selain Kanjeng Nabi itu doanya adalah alaihi salam kalau tunggal, kalau dua ya alaihi salam, kalau banyak ya alaihi salam. Kalau sahabat radhiyallahu anhu. Tetapi kalau Sayyidina Ali itu diberikan kekhususan sendiri, doanya itu karramallahu wajhah. Ya ini tradisi atau kebiasaan para ulama Islam zaman dulu membuat doa yang berbeda-beda untuk membedakan antara Kanjeng Nabi, Nabi yang lain, para sahabat. Kemudian kalau orang biasa, kiai ya bisa rahimahullah ya atau hafazahullah ya. Kalau rahimahullah biasanya sudah meninggal ya. Kalau masih hidup hafazahullah ya. Dan jangan dicampur aduk ya. Karena istilah rahimahullah atau almarhum itu artinya orang yang dikasihani atau disayangi oleh Allah ya. Jangan dipakai untuk orang yang masih hidup. Almarhum, pidato jenengan terus kepada yang terhormat almarhum itu ya. Ya nggak apa-apa, cuma menyalahi kebiasaan saja itu ya.
Waruwiya, dan dikisahkan anna Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam marra itu lewat ya Nabi Sulaiman fi mauqibihi di dalam rombongannya Nabi Sulaiman wa tayru sementara jumlah haliyah burung tuzillu itu menaungi ya, menaungi atau memberikan iup-iup atau apa namanya eh ya semacam apa atap atau pelindung ya. Tuzil itu melindungi atau memberikan em, apa perlindungan dari panas matahari ya. Hu kepada apa namanya burung tadi hu kepada Nabi Sulaiman. Jadi burung-burung mengikuti Nabi Sulaiman saking banyaknya jadi seperti apa namanya seperti pelindung yang melindungi Nabi Sulaiman dari panas matahari. Wal jinnu wal insu sementara jin dan manusia itu an yaminihi wa yasarihi dari arah kanan dan kirinya Nabi Sulaiman. Qala berkata pencerita kisah ini qala ini rujuknya tidak mungkin ke Nabi Sulaiman, pasti ke pencerita atau ke apa namanya orang yang menjadi rawi pengkisah cerita ini. Famar maka lewatlah Nabi Sulaiman bi'abidin terhadap atau melewati seorang ahli ibadah ya sufi kira-kira gitu min Bani Israel dari Bani Israel orang-orang Yahudi. Faqala maka berkata abid ini ahli ibadah ini wallahi ya bena Dawud wallahi demi Allah ya bena Dawud wahai anak Dawud laqad ataka sungguh telah memberikan kepada engkau Allahu Allah mulkan kerajaan aziman yang besar. Ya takjub orang ini ya. Kamu kerajaannya luar biasa Nabi wahai Sulaiman. Qala maka menjawab qala maka berkata rawi atau pengkisah cerita ini fasami'a maka mendengar Sulaimanu Nabi Sulaiman terhadap ucapan seorang ahli ibadah ini. Faqala maka menjawab Nabi Sulaiman, la tasbihatun fi sahifati mu'minin khairun mimma u'tiya benu Dawud. La tasbihatun sungguh satu bacaan tasbih, subhanallah. Fi sahifati mu'minin di dalam catatan amalnya seorang yang beriman. Khairun itu lebih baik, ya. Membaca tasbih itu lebih baik mimma daripada kerajaan Uqtiya yang diberikan Ibnu Dawuda yang diberikan kerajaan ini atau yang diberikan Ibnu Dawuda anaknya Nabi Dawud yaitu Nabi Sulaiman. Kenapa demikian? Fa innama karena sesungguhnya kerajaan Uqtiya yang diberikan Ibnu Dawuda anaknya Nabi Dawud yaitu Sulaiman yadhabu itu akan hilang akan punah. Nggak mungkin kerajaan dunia itu langgeng. Wat tasbihatu sementara bacaan tasbih tabqa itu langgeng. Itu permanen tasbihah ini. Jadi Nabi Sulaiman ini ya raja besar, kekuasaannya besar sekali dan kaya raya. Tetapi di mata beliau pahala tasbih itu jauh lebih besar daripada kerajaannya. Jadi ini contoh bagaimana orang yang kaya tapi bisa bersikap apa namanya? Bersikap relatif terhadap kekuasaannya, terhadap kekayaannya. Kan ada orang yang kaya raya dan dikuasai oleh kekayaannya. Nah, ini enggak ya. Ini orang kaya tapi kekayaannya tidak membuat dia terkuasai. Nabi Sulaiman tetap beranggapan bahwa kekayaan ini atau kerajaan ini tidak ada apa-apa dibanding dengan amal kebaikan. Ya ini contoh bagaimana zamud dunia begini ini, kritik atas kekayaan itu seperti ini ya. Waqala dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhaakumut takatsur. Nabi membaca ayat ini ya, alhaakumut takatsur. Ini ayat dalam surat At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsuru telah membuat lupa kum kepada kalian at-takatsuru
berlomba-lomba memperbanyak harta sampai kalian lupa. Nah, kemudian Kanjeng Nabi seperti menafsiri ayat ini. Artinya apa? Alhaakumut takatsur itu. Yaqulu berkata Ibnu Adam, anaknya Nabi Adam, artinya anak cucu Adam, kita semua ini. Mali mali. Oh, hartaku, oh hartaku. Artinya harta ini penting sekali ya. Ini orang yang kedunyan ya. Terus Nabi mengomentari lagi, wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita. Wahallaka, dan apakah bagimu, atau wahal di sini bisa berupa apa namanya, halin nafi ya, tidak ada bagimu ya. Ini pertanyaan lil istingkar ya. Pertanyaan tapi tujuannya untuk menegasikan isinya pertanyaan. Itu namanya istifham ingkari ya. Jadi kan ada orang nanya tapi sebetulnya kan tidak ingin jawaban. Pertanyaannya itu tujuannya adalah menunjukkan bahwa orang itu nggak suka dengan yang ditanyakan itu. Jadi itu punya pertanyaan ingkari itu. Pertanyaan untuk mengingkari isinya pertanyaan itu sendiri. Jadi bukan pertanyaan sebetulnya. Ini pertanyaan retoris namanya ya. Pertanyaan yang hanya diungkapkan untuk menegaskan suatu poin tertentu. Wahallaka, apakah bagimu mimalika dari hartamu ilama kecuali sesuatu harta akalta yang memakan engkau terhadap sesuatu, terhadap harta itu. Fa'afnaita, kemudian membuat punah engkau kepada harta yang telah kau makan itu. Aulabista, atau memakai engkau fa'ablaita, berupa pakaian ya, fa'ablaita, maka membuat rusak engkau kepada pakaian itu. Autasaddaqta, atau bersedekah engkau fa'amdaita, maka melaksanakan engkau terhadap sedekah itu. Jadi kekayaan itu kan ada tiga kemungkinan atau ya tiga kemungkinan. Yang disebut kekayaan itu kan sebetulnya sesuatu yang sampean makan atau sesuatu yang sampean pakai. Sesuatu yang sampean makan, sampean pakai itu pasti rusak, hilang. Atau sesuatu yang sampean sedekahkan tapi abadi. Jadi yang disebut dengan hak milik. Ini kalau menurut perspektif sufi ya. Hak milik itu bukan kekayaan yang sampean tumpuk-tumpuk, sampean akumulasi itu, sampean taruh di akun bank itu. Itu bukan kekayaan sampean itu. Karena segala kejadian mungkin terjadi terhadap kekayaan itu. Sesuatu disebut rezeki, kekayaan itu kalau sudah sampean pakai. Jadi uang yang ada di dompet sampean itu belum merupakan kekayaan sampean. Itu baru potensi. Sesuatu yang sudah sampean makan, kalau uang itu sudah dibelanjakan, terus sampean makan, sampean minum, atau sampean belikan pakaian, terus dipakai rusak. Ya itu baru jadi rezeki sampean itu. Kalau belum, itu masih potensi menjadi rezeki sampean. Bisa juga hilang juga, ya kita kan nggak tahu juga itu. Atau sesuatu yang sampean sedekahkan. Nah, ini ada dua pilihan. Sampean kepingin rezeki atau kekayaan yang punah atau yang abadi. Ya. Kalau abadi sedekahkan. Kalau punah ya sampean makan, sampean pakai, belikan pakaian, dipakai ya lama-lama rusak juga kan. Jadi gombal itu ya. Waqala, dan bersabda kembali Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya daru man la dara lahu, wa malu man la mala lahu. Ad-dunya, dunia itu daruman, rumahnya orang, la dara lahu, yang tidak ada rumah bagi orang itu. Dunia adalah rumahnya orang yang homeless, yang gelandangan. Karena rumah orang yang sejati ya nanti di di akhirat. Aula bista, atau wa maluman la malalahu, dan hartanya orang la malalahu, yang tidak ada harta itu maujud bagi orang ini. Walaha, dan demi dunia ini ya jema'u, menumpuk-numpuk ya. Menumpuk-numpuk dunia, man orang la aqlalahu, yang tidak ada akal itu maujud bagi orang itu. Orang yang tidak punya akal lah yang menumpuk-numpuk harta sampai lupa segala-galanya. Wa alaiha, dan
demi dunia ini yu'adi, apa namanya, atau yu'adi, bermusuhan atau memusuhi. Man seseorang memusuhi orang lain ya. Man seseorang la ilma indah, yang tidak ada ilmu itu maujud bagi orang itu. Wa alaiha, dan atas dunia ini, demi dunia ini, yaksudu, dengki, hasud, man seseorang la fikhalahu, yang tidak ada pemahaman. Fikha di sini artinya pemahaman. Fikih itu dalam bahasa Arab makna harafiahnya adalah memahami atau pemahaman. Tetapi kemudian dipakai secara istilahi, secara teknis untuk menyebut suatu ilmu tertentu, namanya ilmu fikih. Tapi istilah fikih sendiri makna harafiahnya itu memahami atau pemahaman. Wa alaiha, dan demi dunia ini yaksudu, dengki, man orang lafik halahu, yang tidak ada pemahaman itu maujud bagi orang itu. Walaha, dan juga demi dunia ini yas'a, berebut ya, man seseorang la yakina lahu, yang tidak ada keyakinan itu maujud bagi orang. Waqala, maknanya jelas ya. Waqala, dan bersabda lagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hammihi, wad dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai'in. Man, barang siapa asbaha, yang masuk pagi, artinya ya masuk pagi itu maksudnya orang yang yang bertindak ya, orang yang bertindak bersikap ya. Man, barang siapa asbaha, yang masuk waktu pagi, orang ini wa dunia, sementara dunia itu adalah akbaru hammihi, perhatian yang paling besar bagi orang itu. Dunia menjadi fokus dia segala-galanya. Kalau orang seperti itu, falaisa, maka tidak ada minallahi, falaisa, maka tidak ada man itu, orang itu, minallahi, terhadap Allah, fi syai'in, di dalam sesuatu, enggak dianggap oleh Gusti Allah, artinya begitu. Wa alzama, dan akan menetapkan atau menaruh ya, menempelkan Allah qalbahu, terhadap hatinya orang ini, arba'ah khisalin, 4 perkara. Pertama, hamman, kesedihan, kesusahan ya. La yang qati'u, yang tidak ada putus-putusnya, hamman ini, anhu, dari orang itu, abadan, selamanya. Wa syughlan, dan kesibukan hati, artinya apa namanya, ya kesibukan pikiran atau apa namanya, fiksasi, sesuatu yang dipikirkan terus-menerus, itu namanya masyughlan ya. La yatafarrahu, yang tidak bisa selesai ya, orang tersebut, minhu, dari syughlan, abadan, selamanya. Wa faqran, dan kemiskinan, kefakiran, akan diberikan Allah walaupun dia dapat dunia ya, tapi dia sesungguhnya fakir, miskin ya. La yablughu, yang tidak akan sampai apa namanya, orang ini, atau la yablughu, yang tidak bisa sampai orang ini, yang tidak bisa sampai kefakiran ini, fakron ini, hinahu, terhadap kekayaan atau ya kekayaannya man orang tadi itu, abadan, selamanya. Wa amalan, dan angan-angan, la yablughu, yang tidak bisa mencapai ya, orang tersebut, muntahahu, terhadap apa namanya, puncaknya amal, abadan, selamanya. Inilah resiko orang kalau menjadikan dunia sebagai fokus hidupnya, menjadi pusat perhatiannya, menjadi sesuatu yang segala-galanya dalam hidup. Dia akan tertimpa empat ya ini empat penderitaan ini. Ya intinya sebetulnya kita semua sudah tahu sih ya. Ya dunia itu memang menjanjikan kenikmatan dan kenyamanan hidup, tetapi pada saat sama juga menjadi sumber penderitaan ya.
Karena itu ya janganlah, walaupun tentu saja ini bukan berarti kita ini tidak boleh mencari harta ya. Nggak bisa tidak, manusia harus mempunyai ya apa namanya sesuatu yang cukup untuk memenuhi kehidupannya supaya dia bisa tegak sebagai manusia yang punya dignity, punya kehormatan ya. Karena kalau jenengan minta-minta itu kan kehormatan sampean rusak ya. Tetapi mencari dunia melebihi batas batas yang wajar ya, yang oleh Al-Ghazali dalam pembahasan yang sudah kita baca kira-kira 2 tahun yang lalu, itu disebut dengan teori qadrud darurah atau qadrul hajah. Jadi orang yang mencari atau menumpuk kekayaan melebihi kebutuhan pokoknya, qadrul hajahnya, ya, melebihi kadar kecukupannya orang itu, ya, melebihi basic need-nya, ya, ya ini yang terjadi. Pasti akan timbul eh, dengan skala yang berbeda-beda ya antara satu orang dengan orang yang lain ya. Timbul penderitaan itu. Ya ini pengingat kepada kita supaya kita tidak menumpahkan seluruh perhatian kita kepada kekayaan walaupun kita membutuhkannya ya. Jadi ajaran yang sebetulnya mau disampaikan oleh Al-Ghazali, poin pokoknya itu adalah kita ini harus tetap ya, tetap nggak bisa tidak ini mengambil jarak kepada kekayaan. Itulah yang membedakan antara seorang yang beriman dan tidak. Ya. Orang yang punya kepercayaan kepada kehidupan kelak akhirat dengan yang tidak ya. Jadi orang yang beriman tidak berarti mengabaikan dunia ini sama sekali. Itu keliru, nggak benar itu ya. Orang yang beriman, orang yang punya kepercayaan terhadap kehidupan abadi kelak ya, itu tidak berarti mengabaikan dunia ini. Ya. Tetapi ajaran yang mau diajarkan di dalam kitab ini adalah yaitu agar kita ini walaupun terlibat di dalam dunia, mencari kekayaan, itu tetap di dalam hati kita bisa mempunyai jarak terhadap kekayaan itu dalam pengertian kita tidak disetir, dikomando oleh kekayaan yang kita punyai itu. Melainkan kita menjadi komandannya, bukan kita yang dikomandani oleh kekayaan kita itu. Dan ini menurut saya ya sikap hidup yang mesti kita punyai walaupun tidak mudah mempraktekannya ya. Jadi begitu kita punya kekayaan sedikit atau banyak itu harus bisa punya sikap seperti ini. Waqala dan berkata Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah bercerita ini, dia bercerita mengenai suatu kejadian yang pernah dia alami bersama kanjeng Nabi. Qala berkata li kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ala urika dunya jami'an bima fiha, ala urika tidakkah akan memperlihatkan aku, atau artinya mau nggak kamu saya tunjukkan, itu artinya ya. Ala urika, adakah tidak menunjukkan aku kanjeng Nabi kepada engkau Abu Hurairah jami'an semuanya dunia jami'an semuanya bima dengan segala sesuatu fiha yang di dalam dunia. Fakultu maka menjawab aku Abu Hurairah bala nggih iya tentu ya Rasulullah wa Rasulullah. Fa'akhoda maka memegang kanjeng Nabi biadi terhadap tanganku wa'ata dan datang kanjeng Nabi bersamaku wadian ke suatu lembah ya. Wadi itu artinya lembah ya. Min audiyatil Madinati dari lembah-lembah Madinah karena Madinah itu kota yang dikelilingi oleh banyak gunung ya. Salah satunya ya Gunung Uhud ya. Nah, di situ banyak lembah. Fa'idzan maka dumadaan tiba-tiba mazbalatun ada tempat sampah ya.
fiha yang di dalam mazbalah ini ru'usu unasin, tengkorak-tengkoraknya manusia-manusia yang ya nggak tahu nih tengkoraknya siapa, tapi di situ ada tengkorak-tengkorak, wa'adhiratun atau wa'adhiratun dan apa namanya kotoran-kotoran, wa khirakun dan kain-kain yang rusak, gombal-gombal artinya, wa idhamun dan tulang-tulang. Ya, ini tempat sampah yang menjadi tempat pembuangan macam-macam. Tsumma qala maka berkata kanjeng Nabi, ya Aba Hurairah, wahai Abi Hurairah, hadhir ru'usu, tengkorak-tengkorak ini, kanat ada tengkorak-tengkorak ini dulunya sebelum dia jadi tengkorak, tahrisu itu punya sifat loba, sifat sifat apa namanya rakus ya. Ru'us ini kahirsikum seperti rakusnya kalian ketika masih hidup ya. Wa ta'mulu dan punya angan-angan. Tengkorak-tengkorak ini amalakum terhadap eh, angan-angannya kalian. Punya mimpi-mimpi, mungkin kaya segala macam ya. Nah, coba lihat summahiyah, kemudian tengkorak-tengkorak ini al yauma hari ini idhamun menjadi tulang-tulang. Gila jildin tanpa tanpa kulit ya, karena sudah rusak kulitnya. Summahiyah, kemudian tulang-tulang ini so'iratun akan menjadi romadan debu. Cepat atau lambat akan apa ya, akan mengalami proses pelapukan lalu ya jadi tanah ya. Wahadil adhiratu dan apa namanya kotoran-kotoran ini hiya alwanu ataimatihim. Itu adalah warna-warnanya apa namanya makanan-makanannya ru'us ini. Iktasabuha min haitsu iktasabuha. Iktasabu mencari ya. Mencari ru'us tadi itu atau orang-orang yang dulunya punya tengkorak ini ya, terhadap azirat ya. Min haitsu iktasabuha dari tempat mereka mencari mereka ru'us tadi itu kepada kotoran-kotoran ini. Tsumma qadzafuha kemudian membuang para ru'us ini ya terhadap azirat min butunihim dari perut-perutnya ru'us tadi itu. Fasbahat maka jadilah ya wannasu sementara manusia yatahamaunaha itu menghindar menjauh manusia ini kepada azirat. Fa wahadhil khiraqu dan pakaian atau kain-kain yang sudah rusak ini atau gombal-gombal ini albaliyatu yang sudah rusak kanat ada itu riyasyahum adalah apa namanya pakaian kebesarannya ru'us tadi itu walibasahum dan pakaiannya mereka para ru'us ya. Fa'asbahat maka jadilah wariyahu sementara angin tasfiku itu apa namanya menggerak-gerakkan atau apa namanya angin yang ya menggerak-gerakkan angin ini kepada al-khiraqul bali, artinya kain yang diterbangkan oleh apa namanya angin kemana-mana. Wahadzil izamu dan tulang-tulang ini adalah izamu dawabihim, adalah tulang-tulangnya binatang-binatang atau ya binatang kendaraan mereka ru'us ini. Allati kanu yang ada ru'us ini yantaji'una itu mencari makanan atau pergi kemana-mana untuk mencari makanan untuk ngangon binatang atau apa namanya angon itu apa ya 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 membiarkan
binatang atau ternak untuk mencari makanan ya. Apa namanya itu? Angon itu ya. Menggembalakan. Yang tajuna yang menggambalakan mereka alaiha atas dawab atrafal biladi ke seluruh sudut-sudut negara. Faman maka barang siapa kana yang ada orang ini bagian menangisi alat dunia seperti terhadap dunia. Kalau ada orang menangisi terhadap dunia yang seperti ini yang analoginya atau perlambangnya dunia itu seperti tulang-tulang kotoran-kotoran yang ada di tempat sampah yang sudah nggak udah orang pasti kalau melihat itu pasti nggak mau melihat kan. Kalau ada orang menangisi dunia karena tidak memperoleh dunia, ya, gagal meraih dunia, ya. Fal ya begi, maka hendaklah nangislah orang itu. Kalau kamu kepingin nangis, nangis saja. Karena yang kamu tangisi itu barang yang nggak berharga seperti ini. Jadi inilah ya ini bahasa perlambang ya. Di dunia itu adalah ya seperti ini. Seperti tempat sampah yang di situ ada apa namanya tengkorak-tengkorak, ada kotoran, ada tulang-tulang. Eh, Nah, tengkorak-tengkorak ini ketika masih hidup dulunya, mereka juga punya impian ini itu macam-macam, kepengen kaya, kepengen itu, kepengen itu. Tapi sekarang kamu lihat sekarang nasibnya tengkorak-tengkorak yang dulunya hidup itu terbuang di tempat sampah seperti ini ya. Kemudian impian-impiannya itu ya hilang semua, ya kan? Kemudian apa namanya makanan-makanan yang dulunya mereka impikan untuk dimakan ketika masih hidup itu sekarang ya ibarat seperti kotoran di tempat sampah itu. Mereka memakan kotoran, kemudian dikeluarkan lagi sebagai kotoran. Nah, kalau jenengan melihat itu semua, kalau jenengan melihat kotoran di tempat sampah itu, pasti jenengan akan merasa jijik. Ya tahamaunaha. Manusia akan jijik melihat itu semua. Tetapi kan ini ya apa ya? Pandangan seperti ini hanya bisa dipunyai oleh orang yang punya mata batin atau mata jiwa yang tajam. Orang yang tidak punya mata jiwa yang tajam ya melihat dunia ini indah banget. HP seri baru, mobil model baru, itu indah semua itu. Tapi kalau orang yang punya mata batin yang tajam melihat dunia ini semua ini apa namanya dunia yang penuh dengan uh, yang warna-warni dengan ragam jenisnya yang mengagumkan sekali apalagi di era saat ini ya di era di mana produksi barang itu begitu cepat mudah dan murah ya. Kemudian dijual lewat toko online ya udah kita browsing itu pasti ya mata kita nggak bisa diam itu ya ngecek 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 begitu keluar wah nggak kuat bayar akhirnya dibatalin lagi apa belanjaannya ya. Ya, bagi orang yang tidak punya mata batin yang tajam melihat barang-barang yang diproduksi secara massal sekarang ini ya indah banget. Modelnya luar biasa. Setiap saat muncul model-model baru yang menggiurkan sekali. Itu kalau melihat permukaannya. Tetapi kalau orang yang punya mata batin yang tajam melihat sesuatu di balik yang permukaan itu, yang dia lihat sebetulnya bukan barang-barang yang mewah, ya, tetapi sebetulnya adalah sampah sebetulnya. Sampah. Jadi sampean mau menangisi dunia karena gagal meraih impian itu semua. Monggo silahkan nangis mau menangisi sampah. Monggo saja. Qala berkata Abu Hurairah, "Fama barikhna maka semalaman kami hatta shtadda sehingga menjadi
menjadi keraslah buka una tangis kami. Maksudnya ya menangisi betapa dunia itu hanya begitu saja ya. Kenapa kok kita menjadi uh, terpenjara oleh. Kalau sampean kepengen nangisi silakan saja, tapi yang sampean tangisi ya seperti itu. Sampah itu tadi ya. Ya kalau sekarang ya istilahnya junk food ya. Makanan yang enak ya fotonya keren banget tapi ya pada akhirnya itu adalah makanan sampah, junk food ya. Wayurwa dan dikisahkan anallaha azza wa jalla sesungguhnya Allah azza wa jalla lamma ahbata ketika menurunkan Allah ini Adama kepada Nabi Adam ilal ardi ke bumi qala berkata Allah lahu kepada Nabi Adam ibni lil kharabi walid lil fanai. Ya Allah, ini kutipan yang bagus sekali ya. Ibni, membangunlah kau Adam, kamu di bumi punya tugas membangun bangunan rumah macam-macam lah. Tetapi pada akhirnya kamu harus sadar yang kamu bangun itu nanti lil kharabi, untuk kehancuran. Artinya kamu bangun, tetapi pada akhirnya bangunan yang kamu bangun itu akan hancur, tidak abadi. Walid dan beranak pinaklah engkau. Kau punya anak tetapi lil fanai kepada kepunahan. Ya akhirnya anak-anak kita ya akan punah juga. Kita juga akan punah, anak-anak keturunan kita akan punah juga. Jadi ini paradoks hidup manusia memang ya. Paradoks hidup manusia, membangun tetapi akhirnya rusak. Makan akhirnya lapar. Gembira akhirnya susah. Itulah paradoks. Jadi ini salah satu paradoks hidup di dunia. Di satu segi enak tetapi ada resikonya, yaitu enak itu pada akhirnya akan hilang juga. Nah, tentu ini disebut paradok kalau orang tidak punya perspektif rohani ya. Dia tidak punya cara pandang rohani, cara pandang sufi di dalam melihat kenyataan-kenyataan dalam dunia ini. Kalau orang punya cara pandang sufi tidak melihat ini sebagai paradoks ya, ya inilah sifat dunia. Sifat dunia seperti ini. Oleh karena itu, kamu jangan menganggap dunia sebagai tujuan utama. Tetap membangun, tetapi dengan kesadaran penuh yang saya bangun ini suatu ketika rusak. Oleh karena itu, saya tidak boleh dipenjara oleh bangunan ini. Ya sudah, kita bangun ya. Kita mencari harta, ya. Kita mencari pekerjaan, kita berusaha. Kita membuat produk, kita memproduksi sesuatu. Kita apapun lah ya. Kalau jenengan periset ya, Anda bekerja sebagai periset. Anda sebagai buruh bekerja untuk memproduksi barang. Semua itu adalah tugas kita sebagai khalifatullah fil ard, ya. Sebagai khalifah Allah di bumi. Yang punya pabrik memproduksi barang, buruhnya juga sama bekerja untuk memproduksi barang. Itu semua kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia karena dia hidup di bumi yang tugasnya membangun. Tetapi harus dengan sadari yang sampean kerjakan itu nanti cepat atau lambat akan punah. Karena itu tidak usah menjadi bahan pikiran yang terlalu dalam. Ibni lil kharabi walid lil fanai. Waqala dan berkata Dawud bin Hilalin, Dawud bin Hilal. Ini seorang, nama ini sekarang mungkin nggak ring the bell ya, nggak nendang. Akhirnya siapa sih ini Dawud bin Hilal ini ya? Ya karena sudah lama. Tapi pada zamannya Dawud bin Hilal ini tokoh yang ya dikenal sekali. Ini salah satu sufi yang hidupnya itu. Jadi pada zaman Al-Ghazali atau zaman sebelum Al-Ghazali itu ada satu jenis manusia ya yang pekerjaannya itu setiap saat itu jalan terus itu.
namanya siyaha, jalan terus ya. Mereka ini jalan kaki sebagai jalan kerohanian. Jadi itu salah satu cara untuk membersihkan hati. Ya. Jadi dia jarang bertempat di sebuah tempat yang permanen. Ya. Mungkin dia nggak punya rumah, jadi dia jalan terus itu. Uh, Wandering Sufi ya, Sufi yang berkeliling kemana-mana. Itu pada zaman itu, pada zaman Al-Ghazali, mungkin sekarang juga masih ada ya, tapi mungkin sudah jarang. Pada zaman itu tuh ada orang-orang yang seperti ini. Salah satunya adalah Dawud bin Hilal ini. Ini wandering Sufi ini, Sufi yang keliling kemana-mana. Gak pernah di rumah karena nggak punya rumah. Dia ini hidupnya di sebuah kota tempat namanya Nusaybin ya. Nusaybin itu perbatasan antara Turki dan Syria sekarang. Ya. Tapi sekarang masuk Turki ini. Nusaybin atau Nisibin ya. Karena itu dalam buku-buku tarjamah atau sejarah itu disebut Dawud bin Hilal an-Nusaybi ya. Karena dia memang tinggal di daerah Nusaybin di kawasan perbatasan Turki dan Syria. Nah, di daerah itu dulu itu memang ada orang-orang yang seperti ini. Ya. Jadi orang yang menjalani hidup apa namanya hidup mistik ya, hidup sebagai uh, apa namanya sebagai seorang pertapa. Ya. Dan pertapaannya itu dengan jalan yaitu pergi sepanjang hidup, tidak pernah tinggal secara permanen di sebuah tempat ya. Orang yang seperti itu antara lain adalah Ibrahim bin Adham ya, Dawud bin Hilal ini ya. Nah, mereka ini menjadi sumber kata-kata yang mereka ucapkan itu kadang-kadang menjadi semacam kalimat bijak atau kata-kata bijak yang diingat orang-orang sepanjang masa ya. Karena mungkin jangan kalau mau mencoba bisa sih. Karena orang yang di dalam perjalanan itu jiwanya cenderung sensitif. Dalam pengertian positif ya. Sensitif itu artinya jiwa kita itu tajam dalam melihat sesuatu. Orang kalau sudah tinggal di sebuah tempat, kemudian enak di situ, tidur itu. Jiwanya kayak tumpul. Tapi kalau orang sedang bepergian, itu jiwanya hidup. Karena jenengan melihat sesuatu yang baru, melihat hal baru, melihat ciptaan Allah yang beragam. Ya. Itu menimbulkan rangsangan-rangsangan di dalam jiwa itu. Karena itu siyaha, traveling itu sebetulnya kalau disadari secara mendalam, direnungkan, ya, bukan traveling sebagai kegiatan wisata biasa, itu sebetulnya adalah tindakan rohani. Itu perjalanan rohani. Dan saya juga kadang-kadang sering merasakan kalau kita dalam perjalanan itu banyak ide keluar itu ya. Membaca buku juga enak apa ya, cepat paham ya. Kadang-kadang malah saya itu seringkali lebih banyak mendapatkan ide kalau dalam perjalanan. Ya. Karena itu kalau perjalanan makin panjang, saya makin suka itu. Itulah yang menjelaskan kenapa kalau saya pergi ke Semarang, ke Jogja, daerah-daerah di Jawa Tengah lah ya, ke Jawa Barat, itu lebih suka pakai kereta daripada pakai pesawat. Karena kalau pakai pesawat terlalu cepat, kita nggak bisa menikmati perjalanan. Tapi kalau di dalam kereta itu ada waktu yang cukup untuk banyak hal, untuk merenung, refleksi, untuk membaca, untuk menulis, untuk berpikir segala macam. Karena orang yang sedang dalam perjalanan itu jiwanya aktif. Jiwanya aktif, dia terangsang, dia sensitif ya. Tajam. Makanya banyak sufi ya, ada beberapa sufi itu yang torekohnya, tarekat jalan-jalan. Tarekatnya tarekat jalan-jalan itu. Tapi ini bukan jalan-jalan wisata, bukan. Jalan-jalan yang tujuannya untuk merenung memang.
Ya, salah satu tokoh yang penting yang melakoni tarekat jalan-jalan ini adalah Dawud bin Hilal ini. Nah, dia mengatakan begini, maktubun fi suhufi Ibrahim alaihi salam. Maktubun tertulis fi suhufi Ibrahim, di dalam lembaran-lembaran kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tulisan ini, ya dunia, wahai dunia, wahai harta kekayaan, ma ahwanaki alal abrari alladzina tasanna'ti lahum wa tazayyanti lahum. Ma ahwanaki, apakah sesuatu ahwana yang bikin remeh sesuatu itu ki kepada engkau. Kok remeh sekali kamu ini. Itu maksudnya begitu. Ini sebuah ta'ajub ya. Apa namanya? Ungkapan untuk mengungkapkan ketakjuban ya. Ma ahwanaki. Apakah sesuatu yang bikin hina kepada kamu ya? Alal abrori terhadap orang-orang yang mempunyai jiwa yang baik, orang-orang baik, orang-orang soleh. Alladzina tasannati, yang bersolek atau bertindak secara dipaksa-paksa kamu. Artinya kamu menggoda-goda, memaksa untuk bertingkah yang membuat tertarik ya. Lahum bagi al-abrar wa tazayyanti, dan bersolek kamu lahum kepada al-abrar. Sungguh hina yang kamu lakukan. Kamu bersolek menggoda orang-orang soleh supaya orang-orang soleh itu meninggalkan dunia dunia kesolehannya, kemudian beralih ke kamu. Hina sekali yang kamu lakukan itu. Ini sesungguhnya aku. Qadzaf, maksudnya aku di sini Allah sebetulnya ya. Ini sesungguhnya aku Allah. Karena ini kitab suci ini. Kitab suci Nabi Ibrahim ya. Qadzaftu, jadi di dalam konsepsi Islam ya, nabi-nabi terdahulu itu kan punya kitab suci juga. Nabi Musa punya Taurat, Nabi Isa punya Injil. Kemudian Nabi Ibrahim itu punya lembaran-lembaran yang merupakan kitab suci wahyu. Namanya Sohifah. Sohifah. Ya, Sohifah itu artinya ya lembaran ya. Kitab ya. Nah, dalam kitab itu terdapat wahyu seperti ini. Ini sesungguhnya aku qadzaftu, melemparkan aku, menaruh aku Allah fi qulubihim, di dalam jiwa-jiwanya al-abrar, orang-orang yang baik itu, bughdoki, kebencian kepada kamu, wasududa, dan lari angki dari kamu. Sementara kamu bersolek terus untuk mereka, menggoda mereka. Gak akan mereka mau terbujuk oleh kamu. Wa ma khalaqtu, dan tidak menciptakan aku khalqan makhluk ahwana yang lebih hina alayya terhadap aku Allah, maksudnya mingki daripada engkau ya. Tapi ya Allah menciptakan dunia ya, tetapi dunia ini ciptaan Allah yang oleh Allah itu nggak dianggap ya. Saya sudah memberikan analogi atau perumpamaan dalam ngaji yang lalu ya. Jadi contohnya itu kayak jenengan tuh nulis makalah ya, nulis artikel esai gitu. Ya jadi dikirim ke koran, tapi sampean itu menganggap gagal ya esai yang sampean tulis itu, karena sampean nggak puas itu. Itu kalau sampean lihat artikel sampean dimuat di koran itu, terus lihat lagi itu sampean nggak mau baca itu. Janjanya sebetulnya saya nggak suka artikel itu, tapi karena kewajiban harus ngisi di koran ya sudahlah saya kirim. Tapi kalau suruh baca lagi nggak mau kita. Mending enggak lah gitu kan. Nah itu kira-kira begitu. Allah itu melihat dunia itu, ya Allah menciptakan dunia. Karena memang ya manusia butuh dunia ya. Tapi sebetulnya Allah tidak terlalu serak dengan dunia itu ya. Kullu sya'niki, segala keadaanmu, sohirun itu remeh. Wa ilal fana'i, dan kepada kepunahan, tasirina akan menjadi engkau wahai dunia. Akhirnya kamu akan punah. Qadha itu
mutuskan aku, menentukan aku, mentakdirkan aku alaiki kepada engkau wahai dunia. Yauma khalaqtuki ketika menciptakan aku Allah ki kepada engkau wahai dunia. Allah tadumi tidak langgeng engkau li ahadin bagi siapapun. Juga walayaduma dan tidak langgeng juga lagi bagi kamu ahadun seseorang. Kamu akan punah bagi manusia, manusia juga tidak akan terus-menerus ngurusi kamu. Itulah nasibmu wahai dunia. Wa in bakhila, dan jika bersikap kikir, medit ya, biki terhadap musohibuki orang yang memiliki kamu. Wa syahha, dan sama bersikap kikir sohibuki alaiki terhadap kamu. Oh, wa imbakhilat, walaupun innya apa inlil apa namanya in untuk wa in bakhila, senajan ya, walaupun bersikap kikir biki terhadap engkau sohibuki orang yang memiliki engkau, wasyahha, dan kikir aliki terhadap kamu. Walaupun orang itu medit, kikir, tidak mau mengeluarkan uang untuk disedekahkan, mengira kalau harta itu enggak disedekahkan akan abadi buat dia, enggak juga. Itu maksudnya wa in bakhila di sini. Tuba, beruntunglah lil abrori, bagi orang-orang yang baik ya, yang soleh. Alladzina atla'uni, yang memperlihatkan orang-orang soleh ini, abrar ini kepadaku Allah, maksudnya mingkulubihim, dari hati-hatinya orang-orang baik ini, alar ridho, kepada sikap ridho, sikap menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada orang itu, berapapun dunia atau kekayaan yang diberikan kepada dia ridho ya. Tidak pernah mengeluh ya. Beruntunglah orang-orang yang seperti itu. Wa min dhamirihim, dan dari hatinya, dari jiwanya al-abrar, ala sidqi, menunjukkan atas sikap jujur, wal istiqamati, dan istiqamah ya, konsisten ya. Tuba, beruntunglah lahum, bagi mereka orang-orang baik ini al-abrar, ma lahum, ma sesuatu, lahum yang bagi mereka, di sampingku Allah, maksudnya minal jazai, berupa pahala. Idza wafatu, ketika datang mereka nanti di hari kiamat, setelah kehidupan di dunia ini, ilayya, kepadaku, min kuburihim, dari kubur-kuburnya al-abrar. An-nuru yas'a amamahum, an-nuru, cahaya. Nanti kalau mereka sudah bangkit di akhirat, orang-orang baik ini, an-nuru, cahaya, yas'a, berjalan cahaya ini, amamahum, di depan orang-orang baik ini. Mereka dituntun oleh cahaya. Wal malaikatu, sementara malaikat-malaikat, jumlah khaliyah, hafuna, itu mengepung, mengawal malaikat ini, bihim, terhadap al-abrar. Hatta uballigho, sehingga menyampaikan aku, membuat mereka membuat sampai aku kepada mereka, ma, tujuan, yarjuna, yang berharap, yang menginginkan, yang mengharapkan orang-orang baik tadi, min rahmati, dari rahmatku. Ini isi atau ajaran yang termuat di dalam Sohifah, kitab suci yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Isinya ya tadi ini ya, tentang kritik kepada kekayaan, kira-kira gitulah ya. Ya, menunjukkan lagi atau menegaskan kembali poin yang sudah dikatakan oleh Al-Ghazali pada awal kitab ini. Semua nabi-nabi itu ajarannya adalah sama. Yaitu apa? Menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia ini bukan segala-galanya. Bahwa dunia ini ya seperti tadi itu, seperti kotoran-kotoran yang dibuang di tempat sampah, mazbalah ya.
Ya, tapi kotoran di tempat sampah ini kalau bagi pemulung ya tetap bermanfaat juga. Waqala dan berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mauqufatun bainas sama'i wal ardi. Ad-dunya dunia, harta ya. Mauqufatun itu tergantung ya. Ter apa namanya? Tergantung, tersandra bainas sama'i di antara langit wal ardi dan bumi. Mundu khalaqa sejak menciptakan kepada dunia Allah Ta'ala la yanzuru tidak melihat Allah ilaiha kepada dunia ini. Jadi dunia itu kayak sesuatu yang stranded itu ya, stranded. Sesuatu yang apa stranded itu ya? Terlunta-lunta ya, di antara alam atas dan alam bawah. Apa stranded itu? Terdampar. Terdampar antara dunia malaikat dengan dunia bawah, dunia manusia ini. Ya tergantung, kalau dunia dipakai untuk kebaikan, dia naik ke atas. Kalau dunia atau harta dipakai untuk kejahatan, ya udah turun ke bawah dia. Dia menjadi sesuatu yang mencelakakan kita itu. Jadi dunia itu seperti apa namanya tergantung di antara dunia atas dunia bawah. Watakulu dan berkata dunia ini nanti yaumal kiamati pada hari kiamat. Jadi dunia ini seolah-olah hadir sebagai seolah sosok manusia begitu dan berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, ij'alni jadikanlah engkau wahai Allah ni kepadaku li'adna auliyaika bagi kekasih-kekasih engkau yang paling rendah ya. Nasiban bagian al yauma hari ini. Di dunia ini membujuk kepada Allah supaya mbok saya ini diserahkan kepada salah satu dari kekasih wali sampean ya Allah atau jenengan Allah yang paling rendah sekalipun tidak apa-apa, nggak usah wali yang tingkat tinggi, wali yang paling rendah. Ya artinya dunia ini kepengen membujuk wali-walinya Allah supaya mencintai dia kemudian lupa kepada akhirat itu. Fayaqulu maka menjawab Allah, uskuti ya la syai'a. Uskuti diamlah engkau diamlah engkau ya la syai'a. Wahai sesuatu yang tidak punya nilai itu ya la syai'a. Ini sesungguhnya aku lam ardo kilahum fid dunya. Ini sesungguhnya aku Allah lam ardo tidak rela aku kepada kamu. Lahum bagi mereka orang-orang para wali-wali ini fid dunya dalam dunia. Di dunia dulu saya nggak suka kamu menyerahkan diri kepada para wali-wali itu, kok sekarang di akhirat kamu meminta untuk diserahkan kepada orang-orang baik itu, mana mungkin ya. A'ardhaki apakah rela aku kepada engkau wahai dunia lahum bagi aulia tadi para wali-wali al yauma hari ini di akhirat. Ini keras sekali ya kritiknya ya. Keras sekali ini memang. Ya, lagi-lagi ini harus dipandang sebagai kritik kepada kekayaan yang menyita perhatian orang. Kekayaan yang dicari bukan untuk kebaikan, tetapi ya dicari demi kekayaan itu sendiri. Dan saya kira ya ajaran seperti ini kita jumpai juga di dalam hampir semua tradisi apa ya spiritualitas dimanapun lah ya. Kalau sampai pernah membaca bukunya seorang ekonom Inggris yang pernah populer tahun 70-an ya, Small is Beautiful ya. E.F. Schumacher kalau nggak salah ya. E.F. Schumacher. Small is Beautiful. Kecil itu indah. Diterjemahkan kalau nggak salah oleh Pak Mukhtar Pabutingi, terbit oleh LP3IS ya. Itu bacaan saya waktu masih mahasiswa dulu. Wah itu kalau baca buku ini luar biasa, kita merasa hebat banget. Nah tapi bukan itu poinnya. Kalau jenengan baca buku itu sekarang mungkin sudah nggak ada ya, tapi dicari mungkin masih bisa juga. Small is Beautiful itu isinya ya seperti ini.
kritik kepada kapitalisme yang memproduksi barang berlimpah, mengeksploitasi alam, menimbulkan kerusakan lingkungan. Pokoknya kapitalisme seperti yang kita lihat sekarang itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa kepada habitat manusia hidup, habitat di mana manusia hidup ini ya. Itu isi pokoknya dari buku apa namanya Small is Beautiful. Itu ditulis tahun 60-an kalau nggak salah atau 70-an awal ya. Itu menginspirasikan banyak para anak-anak muda yang hidup pada saat itu ya. Kemudian sebagian ada yang menempuh jalur sufi juga jadi pengikut tarekat ya. Wah, buku ini dulu menjadi semacam kitab sucinya para mahasiswa tahun-tahun 70-an itu. Small is Beautiful ya. Small is Beautiful. Semangatnya mirip dengan kitab Buddhamid Dunia ini yang dalam Ihya ini ya. Sama ya. Cuma kalau ini bahasanya bahasa agama, kalau yang bukunya I.F. Schumacher ini kan bahasanya bahasa filsafat modern ya. Tapi ajarannya sama. Jadi kecil itu indah. Karena dalam dunia modern, kapitalisme modern, yang indah itu big is beautiful. Makin besar makin indah, makin rakus makin baik. Greed is good ya. Apa namanya? Rakus itu baik ya. Waruwiya fi akhbari Adam wallahu a'lam. Mari kita tutup ngaji ini seperti biasa dengan bacaan salawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus.